Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik untuk kelas 6. Semoga anak-anak semua selalu sehat, selalu bersemangat dalam belajar, dan jangan lupa selalu berdoa. Mari persiapkan diri kita untuk memulai pembelajaran. Anak-anak yang terkasih, dalam pertemuan ketiga ini kita membahas sebuah tema besar, Aku Warga Dunia. Dalam tema ini akan banyak sekali kita membahas tentang aku sebagai makhluk pribadi, aku sebagai makhluk sosial, dan teristimewa aku sebagai warga kerajaan Allah. Umat beriman dipanggil untuk peduli akan situasi dunia zaman ini. Anak-anak yang terkasih, kita masuk pada pembahasan. Aku warga dunia, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Hidup bersama dengan orang lain, membutuhkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hubungan timbal balik dan ada sikap saling tergantung. Ya, ada sikap saling tergantung, saya dengan sesama saya dengan saya. Begitu. Berikut, karena kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Ya, kita harus hidup bersama dengan orang lain, itu harus saling menguntungkan, memberi dampak positif, bukan saling merugikan atau memberikan dampak negatif bagi sesama kita, bagi orang lain. Tapi harus bersama-sama saling membangun, saling mengembangkan sehingga memperoleh keuntungan untuk diri kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya saya yang untung dan orang lain rugi, tetapi semua kita mengalami keuntungan. Berikut, kita sebagai makhluk sosial hidup bersama orang lain, membutuhkan orang lain, ada hubungan timbal balik, ada sikap saling tergantung, ada saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Semuanya ini memiliki satu tujuan, yaitu dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Itu karena kita membutuhkan orang lain, hidup bersama orang lain, saling menguntungkan, ada hubungan timbal balik, saling tergantung. Semuanya ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Karena sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan relasi antar manusia. Tujuannya ialah pemenuhan kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis kita sebagai manusia, yaitu sandang, pangan, papan, oksigen yang baik, dan lain sebagainya. Itu biologis. Yang psikologis ada aktualisasi diri, ada penghargaan, ada sosial, ada rasa aman. Semua manusia, semua kita membutuhkan hal-hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, dalam relasinya dengan warga dunia, manusia dipanggil untuk peduli dan mampu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, kita semua dipanggil, siapapun dia, untuk peduli dan bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah dunia. Apa saja? Ada kelaparan, ada penyakit, terorisme, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, pencemaran lingkungan, dan saat ini yang kita alami ialah virus corona. Dari masalah-masalah atau bencana yang dialami oleh warga dunia tadi, maka kita diajak untuk peduli. Mengapa kita diajak untuk peduli? Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Ingat, penciptaan manusia itu memiliki tujuan. Yang pertama, diciptakan Tuhan pada penciptaan yang paling akhir, agar kita mampu menjaga, melestarikan ciptaan-ciptaan sebelumnya. Yang kedua, untuk menjaga dan melestarikan bumi, kita dipanggil untuk itu. Berikut, kita sebagai rekan kerja Allah.
Allah menciptakan kita dan kita diminta untuk menjadi rekan kerja Allah, menjaga dan melestarikan bumi. Itu tujuannya. Maka kita harus saling membantu. Berikut sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diminta saling membantu, meringankan beban mereka yang menderita, yang tersingkir, yang terlantar, yang miskin. Berikut, kerjasama atau saling membantu antar sesama manusia, dalam hal ini antar bangsa, bisa disingkat dengan ipolexos uthankam. Ya, apa itu? Ideologi. Kerjasama dalam bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Ingat sebelumnya, tujuan kerjasama ini, tujuan saling membantu ini untuk menciptakan, mewujudkan perdamaian dunia. Berikut, sebagai warga dunia, hendaknya kita mempunyai kepedulian, keprihatinan terhadap sesama manusia di bumi. Ya, kita dipanggil untuk itu, memiliki kepedulian, keprihatinan. Seperti contoh di atas, Bunda Teresia atau Santa Teresia dari Kalkuta memiliki kepedulian, memiliki keprihatinan terhadap penderitaan sesamanya. Dia berusaha dengan bantuan Allah untuk sedikit meringankan beban mereka yang menderita. Mengapa kita perlu saling peduli, saling membantu untuk meringankan beban mereka yang miskin, yang menderita? Karena apa? Karena Allah tidak membiarkan manusia hidup secara perorangan, hidup sendiri-sendiri. Allah menghimpun manusia dalam rumpun bangsa-bangsa dan menjadikan mereka sebagai umatnya. Jadi kita semua ini walaupun berbeda bangsa-bangsa tetap menjadi satu umat Allah. Maka kita diminta untuk peduli. Iman kepada Allah yang satu juga menjadi pengingat antar manusia, yaitu menjadi satu sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah kita memiliki satu iman, yaitu percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari iman ini kita dihimpun menjadi satu umat Allah. Yang dalam bangsa-bangsa apapun bangsanya dihimpun karena iman kita akan Yesus Kristus. Bencana-bencana kemanusiaan di suatu wilayah bukanlah hanya menjadi masalah setempat, melainkan merupakan masalah bersama, merupakan masalah dunia. Tentu kita ingat ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, terjadi bencana tsunami di Palu, bangsa-bangsa seluruh dunia membantu dengan berbagai macam bentuk. Juga kita lihat ketika terjadi virus corona saat ini, semua bangsa bersatu padu bekerja sama mencari vaksin untuk mencegah virus corona. Setiap manusia dipanggil untuk bersama-sama mengulurkan tangan dan berbagi kasih kepada mereka yang miskin dan menderita. Jadi sebagai makhluk sosial, kita semua dipanggil untuk itu. Mau mengulurkan tangan, mau memberi, mau berbagi kebahagiaan, berbagi berkat Allah kepada mereka yang miskin dan menderita. Mari coba pelan-pelan kita lakukan ini dalam hidup kita sehari-hari. Dalam gereja Katolik dikenal dengan ajaran sosial gereja, ASG. Salah satunya yaitu Gaudium et Spes, gereja di dunia dewasa ini. Mau bicara bagaimana gereja hadir dalam dunia, bagaimana gereja hadir dalam kepedulian, dalam keprihatinan bagi mereka yang miskin dan menderita, bagi mereka yang terlantar, bagi mereka yang sakit.
gereja hadir. Artikel pertama silakan anak-anak baca sendiri. Arti dari artikel pertama Gaudium et Spes atau gereja di dunia dewasa ini ialah gereja mengajak kita sebagai anggotanya untuk mampu merasakan, mampu ambil bagian dalam penderitaan bersama kita. Jadi ketika ada orang miskin, kita bisa rasakan kemiskinan itu. Ketika ada orang gembira, kita bisa merasakan kegembiraan itu. Gereja mengajak kita untuk ambil bagian, turut serta dalam setiap realita kehidupan ini. Demikian pembelajaran agama untuk kelas 6 pada pembelajaran yang ketiga ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermakna, dapat kita ambil maknanya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat belajar, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa.